Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tesalonika 2-3. Bagaimana sikap orang Kristen dalam menantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama yaitu bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13-14 dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah itu kudus, sedangkan kita manusia yang berdosa. Sejujurnya kita ini tidak layak untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi Tuhan telah memilih kita dari semula. Tuhan telah memanggil kita, bahkan Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu merupakan suatu anugerah yang besar untuk kita. Oleh karena itu, sudah selayaknya kemuliaan hanya bagi Allah yang di tempat maha tinggi. Oleh karena itu juga kita harus bersyukur karena kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu jangan sesat dan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-12 membahas tentang kemurtatan sebelum kedatangan Allah. Menjelang kedatangan Tuhan, kondisi dunia ini semakin tidak baik-baik saja. Hal ini dapat kita lihat dengan merebaknya ajaran-ajaran sesat tentang akhir zaman di mana-mana. Banyaknya dosa-dosa yang dilakukan sekarang ini dianggap biasa-biasa saja. Misalnya juga seperti LGBT, perceraian yang saat ini bahkan menjadi tren kalangan anak muda. Kemurtatan diizinkan oleh Allah terjadi untuk orang-orang yang tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran. Hal itu tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11-12 yang berbunyi, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Karena itu, kita sebagai orang percaya harus waspada terhadap kondisi seperti ini. Jangan lekas bingung, jangan gelisah, jangan biarkan iman kita goyah. Kita harus memperdalam iman kita di dalam Tuhan, tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah kita terima selama ini, selama itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin mendekatkan diri pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu berdoa. Bagi orang percaya, berdoa merupakan panggilan iman. Namun nyatanya, kesibukan kita seringkali membuat kita tidak punya waktu untuk berdoa. Doa itu merupakan cara komunikasi kita dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Dengan berdoa, kita bisa mengakui semua dosa kita. Kita bisa mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita karena Dia pemilik kita. Kita bisa mengakui dan mengucap syukur serta memohon pengampunan dosa serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa meminta kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 berbunyi, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan kamu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Apabila kita orang percaya berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, kita yakin bahwa Allah akan melindungi kita dari iblis dan menguatkan kita untuk menghadapi semua pencobaan dan melindungi kita dari kuasa roh jahat. Yang keempat, tidak bermalas-malasan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6-11, Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita bagaimana kita tidak mengandalkan orang lain. Ia berjerih payah siang malam karena dia tidak mau makan roti dengan percuma dan tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Paulus juga mengingatkan kepada kita bahwa jika saudara kita yang tidak tertib hidupnya tidak mau bekerja, dalam arti dia dalam keadaan sehat tapi pengennya santai-santai, maka tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan jika ia tidak mengindahkannya, maka jauhilah dia dan janganlah bergaul dengan dia. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.